santai nih kak. Iya kak. Kita mau sapa adik-adik dulu yuk. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sekolah minggu online kita ikutan Kabar baik bagi kawan cilik. Nah kak, kita udah berpakaian rapi ya kak. Betul kak. Nah adik-adik kan Kak Ocha dan Kak Afta sudah memakai baju yang rapi. Adik-adik di rumah diharapkan juga memakai baju yang rapi ya. Karena hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini. Kapan ya kak kita itu bisa beribadah secara langsung nih kak? Padahal tuh anak-anak sekolah itu udah mulai masuk. Nah aku itu udah kangen sama adik-adik sekolah minggu, sama kakak-kakak sekolah minggu kak. Betul sih kak, aku juga kangen juga sama adik-adik sekolah minggu, sama kakak-kakak sekolah minggu untuk ketemu langsung di gereja. Tapi kita juga perlu untuk menjaga dan membatasi setiap kegiatan kita kak. Kalau Kak Afta tahu, sekarang kan virus corona sudah mulai berangsur-angsur turun nih. Kita doakan saja supaya kita bisa tetap bertetap muka dengan bersekolah minggu online. Nah, meskipun kita bersekolah minggu online, kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Meskipun kita nggak tatap muka kayak gini ya, tapi kita bisa bertemu dan merasakan setiap kasih Tuhan melalui sekolah minggu online hari ini. Seperti lagu yang akan kita pujikan, Bertemu Dalam Kasih. Nah, adik, kita mau pujikan nama Tuhan dengan semangat ya, Kak? Iya kak. Kita mau bangkit berdiri, adik-adik semua bisa mengikuti gerakan kata-kata ya. Mari kita pujikan Bertemu Dalam Kasih. Dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau pujikan sekali lagi ya kak. Dengan penuh semangat, kita mau pujikan Bertemu Dalam Kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah kak, sebelum kita lanjut lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Nah yang akan dipimpin oleh adik Ervina. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami masuk sekolah minggu, berkat sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Oh ya kak, Allah kita tuh Allah yang baik loh. Nah bener kak. Buktinya itu kita merasakan pemeliharaan Tuhan sampai sekarang ini ya kak. Iya betul, bahkan kasih setianya terus kita rasakan hingga saat ini. Kak Afta setuju kan kalau Allah kita Allah yang baik? Setuju dong kak, kalau Allah kita itu Allah yang baik. Adik-adik di rumah pasti setuju kan ya. Nah kalau ada yang setuju, Angkat jempol yang tinggi adik-adik. Nah adik-adik angkat jempolnya semua nih kak. Karena adik-adik setuju dan Kak Afta setuju dan kita semua setuju kalau kita punya Allah yang baik dan memang Allah kita itu adalah Allah yang baik, kita memuji kebaikannya dengan pujian Allah itu baik. Nah adik-adik kita bagi lagi yuk. Kita memujikan pujian ini dengan penuh semangat dan gerakan yang dibimbing kakak-kakak juga. Ya betul kan kak? iya kak. Mari kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita nih ya Kak. Iya, betul. Cerita hari ini akan disampaikan oleh Kak Sela. Sebelum itu, kita memujikan satu buah pujian nih, Kak. Kita memujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Saat ini Kak Sela ada di sawah atau di ladang loh. Walaupun Kak Sela sekarang ada di luar, tapi Kak Sela tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah adik-adik, Kak Sela punya tebak-tebakan. Coba adik-adik tebak ya, kedua tanaman ini adalah tanaman yang sama atau berbeda? Karena bentuk dan warnanya itu sama loh adik-adik. Nah, lihat. Di dua tanaman ini, apakah ini adalah jenis tanaman yang sama? Apa coba tanaman yang di sebelah kiri namanya? Apa? Oh, kalau tanaman di sebelah kanan namanya apa? Ada yang benar tuh jawabnya. Oke, Kak Sela bantu jawab ya. Tanaman di sebelah kiri ini namanya tanaman ilalang adik-adik. Dan tanaman di sebelah kanan itu namanya tanaman gandum. Tapi apakah kedua tanaman ini sama ya adik-adik? Jelas berbeda, tapi tuh bentuk dan bentuk ukuran warnanya kok sama ya Kak ya? Wah, pasti pekerja di ladang jadi bingung untuk membedakannya, bukan kalau mereka tumbuh bersama? Gimana ya? Nah, sama seperti cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Cerita firman Tuhan hari ini juga akan menceritakan tentang perumpamaan ilalang dan gandum. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Siap? Yuk, kita siapkan Alkitab, duduk yang manis. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pengertian bagi kami agar kami mengerti dan kami bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah
Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Alkitabnya dibuka di kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Oke, di kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Nanti jangan lupa dibaca ya Alkitabnya. Sekarang kita akan menonton bersama-sama cerita firman Tuhan hari ini. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya dalam lumbungku. Halo adik-adik, sekarang Kak Stella sudah di rumah. Oh iya, kalau dari luar jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum masuk rumah. Nah adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama cerita firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai ilalang dan gandum. Adik-adik sudah paham arti dari ilalang dan gandum tersebut? Perumpamaan tersebut ada artinya loh, bisa kita baca dalam kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Nah, dalam kitab perikop ini dijelaskan adik-adik mengenai perumpamaan tersebut. Perumpamaan tersebut bisa diartikan seperti ini adik-adik. Kak Stella jelaskan sedikit ya. Jadi adik-adik, yang dimaksud dengan orang yang menabur benih baik itu adalah Tuhan. Untuk ladangnya adalah dunia ini. Benih baik atau gandum itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Sedangkan ilalang adalah si jahat atau yang mau mengganggu kita untuk tidak taat pada Tuhan. Nah adik-adik, untuk tumbuh seperti gandum atau benih baik yang sudah ditaburkan, kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seperti apa sih Kak hidup benar itu? Hidup benar itu berarti kita menolak segala godaan dari si jahat adik-adik. Contohnya, saat ini adik-adik mungkin ada beberapa yang masih sekolah di rumah. Nah, saat akan mengerjakan ulangan, apakah adik-adik masih sering tergoda untuk mencontek karena tidak ada yang mengawasi? Padahal aturannya sudah jelas, saat ulangan harus dikerjakan sendiri. Nah, jadi kalau kita mau hidup benar dalam firman Tuhan, berarti kita harus melawan godaan itu adik-adik, melawan godaan untuk mencontek, tapi siap untuk mengerjakan sendiri. Karena kan adik-adik juga sudah belajar, adik-adik juga sudah berdoa, meminta pada Tuhan untuk dituntun dalam mengerjakan ulangan. Nah, seperti itu adik-adik contohnya. Ada contoh lagi adik-adik. Misalnya, sekarang ini adik-adik sudah dikasih handphone sama orang tua. Tapi adik-adik tahu kalau teman adik-adik punya handphone jenis terbaru dan adik-adik pengen. Padahal adik-adik sudah punya handphone yang terbaik, yang masih bisa dipakai. Tapi adik-adik pengen punyanya teman
Ingat ya adik-adik, salah satu hidup benar dalam firman Tuhan itu ya kita harus punya rasa syukur. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah kita punya juga adik-adik. Walaupun memang bukan jenis handphone terbaru, tapi karena masih berguna kita harus bersyukur dengan yang kita punya. Itu salah satu hidup benar dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik sudah siap untuk hidup benar dalam Tuhan? Siap ya? Kalau sudah siap, yuk mulai sekarang kita hindari godaan-godaan dalam diri kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi mari kita semakin dekat dalam Tuhan dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ikut sekolah minggu, biar iman kita semakin bertumbuh sehingga kita berani dalam hidup kita, berani mengikuti kebenaran firman Tuhan, berani hidup benar. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan pada hari ini. Kami belajar untuk berani menjadi anak-anak-Mu, berani dengan hidup benar dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Kau sertai kami selalu ya Tuhan, agar kami bisa selalu menjadi anak-anak yang takut akan Kau, mendengarkan firman-Mu, semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Sheila yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk berani ya, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kak Afta berani kan untuk hidup benar? Berani dong Kak. Adik-adik di rumah juga berani kan belajar untuk hidup benar? Berani dong pastinya. Yuk, mulai hari ini kita belajar untuk hidup benar ya, sesuai dengan firman Tuhan. Iya Kak. Nah, sebentar lagi kita juga akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik di rumah bisa menitipkan orang tuanya ya untuk memberikan persembahan melalui sampul seperti ini supaya dimasukkan ke dalam kantong persembahan atau kotak persembahan. Atau bisa scan barcode kode QRIS di samping ini, juga bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, adik-adik, untuk mengiringi lagu persembahan, kita memujikan hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar. Nah, Kak dan adik-adik, kita mau doa persembahan dan penutup dulu ya.
akan disampaikan oleh adik Tasya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Terima persembahan kami agar menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menutup sekolah minggu hari ini. Dan kami bisa bertemu lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekolah minggu kita udah mau selesai nih ya, Kak. Iya, betul. Hari ini kita sudah ngapain aja, Kak? Kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan ya, Kak. Iya, kita sudah aktivitas, memberikan persembahan. Dan hari ini, saat ini, sekolah minggu kita benar-benar sudah selesai. Oh ya, adik-adik, jangan lupa ya, aktivitasnya dibuat dan dikirimkan kepada kakak sekolah minggunya masing-masing. Dan jangan lupa menyaksikan sekolah minggu online minggu depan. Sekali lagi, sekolah minggu online GKI Nusuan, kabar baik bagi kawan healing. Dadah! Tuhan Yesus memberkati.